Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jugaran Praja dengan NPM 237006058. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi proyek akhir kami, yaitu My Digital Art Security. Sebelumnya, saya sendiri dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Hesya Rahmandini dengan NPM 237006016 dan Muhammad Zaki Fadila dengan NPM 237006034. My Digital Art Security adalah sebuah aplikasi keamanan seni digital yang memanfaatkan teknik steganography Least Significant Bit atau LSB dan juga Hadamard Leaflet Transform atau HWT untuk melindungi gambar digital dari pembajakan atau kalian hak cipta. Tujuannya dibuat aplikasi ini yaitu untuk menyisipkan watermark tersembunyi pada gambar digital agar hak cipta tetap terjaga dan juga memastikan watermark tidak mudah dihapus dan tidak merusak kualitas visual gambar. Di sini saya sudah menampilkan front end dari tampilan dari aplikasi website My Digital Art Security dan juga ada beberapa file uji coba yang nantinya akan saya demonstrasikan. Sebelumnya untuk teknologi yang digunakan untuk front end itu ada React, TypeScript, dan Tailwind CSS untuk antarmuka yang responsif. Dan juga backend ada Python Fast API untuk proses embed dan ekstrak watermark. Algoritmanya itu hybrid, kombinasi dari HWT atau Hadamard Transform dan juga LSB. Cara kerjanya, saat embed watermark, gambar host diubah ke blok RGB lalu channel biru diproses dengan HWT. Watermark diubah ke bentuk biner, lalu watermark disisipkan ke hasil transformasi menggunakan LSB. Gambar kemudian dikembalikan ke bentuk asli, namun sudah mengandung watermark yang tersembunyi. Lalu untuk mengekstraknya, gambar di watermark diproses ulang dengan HWT. Bit watermark diambil dari LSB hasil transformasi channel biru, lalu watermark dapat diekstrak dan ditampilkan kembali. Di sini sudah ada 3 tab, yaitu ada embed untuk menambahkan watermark, ada tab ekstrak untuk mengekstraksi watermark, dan juga ada tab informasi yang menunjukkan informasi singkat dan juga cara penggunaan dari web aplikasi ini. Perlu diketahui bahwa watermark yang ditambahkan ke dalam gambar itu adalah berbentuk string dan juga gambar berformat PNG. Kita akan coba mengupload gambar dan memasukkan watermark. Seperti yang sudah kita lihat di sini ada beberapa file gambar yang sudah saya siapkan untuk uji coba pada demonstrasi kali ini. Yaitu ada file originalnya, serangga yang belum dimasuki watermark apapun. Dan juga ada watermarked PNG, yaitu yang sudah ditambahkan dengan watermark. Dan di sini ada low exposure atau exposure-nya dibuat semakin gelap. Ada juga marked up. Saya membuat coretan warna biru di sedikit bagiannya. Lalu ada watermark resize, yaitu saya atur size-nya yang sebelumnya 1920 pixel menjadi 1900 pixel. Lalu ada watermark rotate. Di sini saya rotate 180 derajat secara vertikal, jadi membalik dari atas ke bawah. Lalu ada watermark yang di stretch dan juga agak ke crop. Lalu ada watermark yang sudah di up kemudian di download ulang dalam format JPG dengan resolusi yang sama. Nah, dengan berbagai skenario tersebut, kita akan coba. Pertama kita pilih gambar originalnya dulu, serangga PNG, dan kita masukkan watermarknya, misalnya di sini serangga. Buat watermark, akan muncul notifikasi, dan watermark gambar berhasil disisipkan. Ini adalah hasil gambarnya. Tekan untuk mengunduh. Lalu kita cek di ekstrak apakah watermark sudah masuk.
Kita lihat di tab download, watermark PNG, open. Nah, extra watermark, dan watermark muncul dengan nama serangga. Sekarang kita coba menggunakan file lain, yaitu file watermark yang sudah diberi watermark, dan coba didistraksi atau diedit dan dimanipulasi. Sama kita coba dulu yang low exposure atau dibuat gelap. Ekstrak watermark. Loadingnya lama, ini menandakan sepertinya tidak akan berhasil karena secara teori warnanya berubah. Nah, kan hasil seperti ini itu menandakan bahwa ketika gambar yang sudah diberi watermark kemudian diedit atau dimanipulasi dengan menurunkan intensitas cahayanya atau exposure-nya, maka yang terjadi adalah watermark tersebut rusak atau hancur. Selanjutnya ke file selanjutnya, yaitu watermark yang sudah diberi garis biru. Nah, ini biru. Ada tanda biru di bagian mata serangganya ya. Kita coba di ekstrak watermark. Dan ekstrak berhasil, watermark muncul dengan nama serangga. Mengapa ini berhasil? Karena pada metode hybrid ini di mana HWT dicampur dengan LSB, watermark disebar ke berbagai bagian dari gambar host. Sehingga mungkin saja coretan biru ini itu tidak mengganggu atau mendistraksi watermark yang telah disisipkan. Mungkin saja jika coretannya besar ataupun di tempat yang lain, maka bisa saja itu mendistraksi atau mengacaukan watermark yang telah dibuat. Ke file selanjutnya, yaitu watermark yang di resize. Untuk tampak sama, sebenarnya ini saya sudah meng-resize pixelnya yang sebelumnya dari 1920 menjadi 1900. Coba ekstrak watermark, dan watermark berhasil diekstrak dengan hasilnya serangga. Itu artinya jika di resize yang tidak merubah gambar secara signifikan, maka watermark masih tetap bertahan. Ke file selanjutnya, yaitu watermark rotate. Nah, ini yang dimanipulasi dengan dirotasi 180 derajat. Kita coba di ekstrak watermark. Lama tampaknya. Nah, ini artinya watermark terdistraksi atau kacau ya, karena gambar hostnya atau gambar yang sudah di-embednya dirotasi, editannya atau manipulasinya begitu besar. Ke file selanjutnya, itu yang di stretch, di mana gambarnya di stretch dan juga di crop. Apa yang akan terjadi? Jadi jika gambarnya hasil screenshot, watermark justru malah tidak valid. Saatnya adalah watermark dan di up
di-upload dan kemudian di-download ulang dengan format JPG. Resolusi masih sama dan bentuknya masih sama. Kita coba ekstrak. Ya, itu artinya watermarknya sudah hancur atau sudah kacau, sudah hilang. Ketika kita mengupnya, kemudian download ulang dengan format yang berbeda. Nah, jadi setelah semua file dicoba, dapat kita simpulkan bahwa watermark ini akan bertahan pada file yang tidak dimanipulasi begitu besar atau tidak begitu signifikan. Misalnya hanya coretan sedikit atau halnya tidak mengubah sebagian besar dari foto, maka watermark tersebut masih bisa bertahan. Namun ketika sudah dirubah seperti di crop hingga hilang setengahnya atau di rotate 180 derajat, sekian derajat, atau diubah warnanya dan juga kecerahannya, maka watermark terdistraksi dan akhirnya hilang. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya demonstrasikan dari aplikasi web HWTLSB Hybrid Watermarking atau Mind Digital Art Security. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.